Di antara para nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, terdapat seorang lelaki yang mengangkat panji tauhid di tengah bangsa penyembah berhala. Ia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, digelar dengan nama Khalilullah, sahabat Allah yang paling dekat. Nabi Ibrahim lahir di kota kuno Ur Kaldea di lembah Babilonia, sekarang Iraq. Keluarganya ahli pemahat patung dan seluruh negeri menyembah matahari, bulan, bintang dan berhala. Lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang keyakinan seluruh umat manusia. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, putra Azar, seorang pemahat patung ternama namun tak mengenal Tuhannya. Quran Surat Al-An'am ayat 74. Sejak kecil Nabi Ibrahim berbeda. Ketika malam turun, ia menatap bintang dan berkata, "Inilah Tuhanku." Namun ketika bintang itu tenggelam, ia menolak. Begitu pula pada bulan dan matahari, hingga akhirnya ia berkata tegas, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah selain Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 78. Sejak saat itu, perjuangan tauhid dimulai. Ibrahim berdiri di hadapan ayahnya. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tak memberi manfaat?" Namun sang ayah marah, mengusirnya dan kaumnya menertawakannya. Tapi Ibrahim tak gentar. Ia masuk ke kuil berhala. Ketika mereka sedang berpesta, satu persatu patung dihancurkan hingga tinggal satu, yang terbesar. Ketika mereka datang, ia berkata, "Tanyakan pada patung besar itu jika ia bisa berbicara." Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Raja Namrud murka. Ia memerintahkan rakyatnya menyalakan api terbesar yang pernah ada. Selama berhari-hari, kayu menumpuk, api menjulang tinggi ke langit. Ibrahim diikat dan dilemparkan ke dalamnya. Namun di saat seluruh mata menanti kehancurannya, Allah berfirman, "Hai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Api menjadi dingin. Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Kaum itu terdiam. Kekuasaan Allah nyata di depan mata mereka. Waktu berlalu. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Siti Sarah adalah istri pertamanya yang melahirkan Nabi Ishak, lalu menikah lagi dengan Siti Hajar. Sementara Siti Hajar adalah istri keduanya yang melahirkan Nabi Ismail. Dari mereka lahirlah Ismail dan Ishak, dua putra yang kelak menurunkan bangsa para nabi. Namun, ujian datang lagi. Allah berfirman melalui mimpi, "Wahai Ibrahim, sembelihlah putramu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Tanpa ragu Nabi Ibrahim membawa Ismail ke lembah Mina. Ismail berkata dengan tenang, "Wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Dan saat pedang hampir menyentuh leher sang anak, Allah gantikan dengan seekor domba besar. Quran Surat As-Saffat ayat 107. Sejak itu, perintah kurban menjadi simbol kepatuhan manusia kepada Allah. Bersama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tangan mereka menata batu-batu hitam di tengah padang tandus sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ini. Jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah 127 dan 128. Dari situlah lahir rumah ibadah pertama di muka bumi, tempat yang kelak menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam. Nabi Ibrahim hidup panjang dan wafat dalam keimanan. Ia meninggalkan warisan abadi, tauhid dan keteguhan hati. Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran. Ibrahim adalah seorang yang hanif, tunduk hanya kepada Allah dan sekali-kali tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat An-Nahl ayat 120 dan 123. Inilah kisah lelaki yang menantang dunia demi Tuhannya, yang masuk ke dalam api namun tak terbakar, yang diuji dengan pengorbanan namun tak goyah. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapa para nabi, sahabat Allah yang sejati.